Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Hari ini kita ketemu di kuliah perdana teori hukum. Ya, saya bertindak sebagai dosen pengampu, mengucapkan selamat datang kepada para peserta kuliah, terutama yang sudah akses masuk dalam kuliah online pada hari ini. Ya, hari ini kita seperti saya katakan tadi, ini adalah kuliah pertama mata kuliah teori hukum. Baik ya. Nah, ini ada deskripsi dari mata kuliah ya, deskripsi dari mata kuliah teori hukum, di mana deskripsi dari mata kuliah teori hukum adalah mata kuliah wajib dalam studi strata S2 ya atau magister, di mana eksistensi dan manfaat mempelajari teori hukum ya, ini merupakan bagian dari deskripsi mata kuliah teori hukum ya, materinya. Kemudian ada nanti konsepsi teori hukum dalam nuansa filosofis, kemudian landasan keilmuan dan substansi dari teori hukum. Kemudian teori hukum dalam nuansa praktikal ya, hukum tata negara, teori pemisahan kekuasaan dan hukum acara, dan karya ilmiah juga penelitian. Ya, ini merupakan deskripsinya. Dan kemudian ada pun capaian pembelajaran ya dalam mata kuliah teori hukum ini adalah kontribusi yang diharapkan adalah dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemudian memiliki kemampuan berpikir ilmiah ya, terutama para mahasiswa ya, berpikir ilmiah secara metodik dalam ilmu hukum, kemudian mampu mengembangkan pemikiran logis, kreatif dan sistematis, dan juga mampu menyusun, menyelesaikan konsep masalah hukum melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif serta penalaran hukum. Nah, jadi ini pada capaian pembelajaran ini masuk dalam kategori penyelesaian dari suatu masalah ya, atau mencari solusi, terutama dalam hal-hal perkara ya dan sebagainya. Kemudian mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan hukum positif. Ya, ini bagian dari capaian pembelajaran kita ya, di mana mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum. Dan adapun sistem penilaian ya, sistem penilaian ini ada presensi ataupun kehadiran itu ada mempunyai kontribusi 10%, kemudian tugas itu mempunyai kontribusi 20%, kemudian ada ujian tengah semester atau mid semester mempunyai kontribusi 30%, dan juga ada ujian akhir semester itu mempunyai kontribusi 40%. Jadi harapan saya semua mahasiswa ini memenuhi komponen kelulusan ini atau persentase dari kelulusan ini agar nanti lulus dengan nilai yang baik. Oke, nah ini ada sumber referensi dari pembelajaran kita ya di mata kuliah teori hukum. Ya, nanti bisa dicari materi-materinya dari sumber referensi yang sudah saya paparkan. Nah, kemudian adapun teori hukum ini, mata kuliah teori hukum ini adalah dukungan kita kepada program dari pemerintah ya, di mana program dari pemerintah Kampus Merdeka Belajar. Ya, di mana di sini harapannya setiap mahasiswa ya, setiap kita yang ada di kampus atau warga akademis ini mempunyai pemikiran yang bebas, berkemampuan berpikir ilmiah secara metodik ya, kemudian bebas mengembangkan pemikiran logis, sistematis dan kreatif, dan juga menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan pengembangan ilmu hukum dan hukum positif. Nah, jadi konsep penyelesaian masalah hukum. Jadi ini berkaitan dengan permasalahan hukum, kemudian kita selesaikan berdasarkan hukum positif yang ada, yang nantinya mempunyai result ataupun hasil menemukan kebutuhan dan kebijakan hukum, di mana itu berkaitan dengan hubungan hukum dan masyarakat. Ya, karena hukum ini diberlakukan kepada masyarakat atau manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi setelah kita belajar teori hukum ya, kita menemukan kebutuhan
Ya, kebutuhan dan kebijakan hukum tentunya dalam kaitan hubungan hukum dan masyarakat. Nah, kemudian ini materi pertama kita ya, mengenai eksistensi dan manfaat dalam mempelajari teori hukum. Jadi tentunya kalau kita mempelajari sesuatu ya, itu ada manfaatnya. Ya, ada eksistensi, artinya sini keberadaan dari mata kuliah teori hukum, dan juga ada manfaatnya di mana dalam mempelajari teori hukum ini ada 3 ilmu. Ya, ada 3 disiplin ilmu ya, terutama yang berkaitan dengan teori hukum. Pertama di situ ada filsafat hukum, yang mana filsafat hukum ini menjadi grand teori ya, teori besar atau teori payung bagi pemikiran hukum. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya mata kuliah filsafat hukum ini adalah induk ya, induk dari segala ilmu, terutama ilmu hukum. Jadi mata kuliah filsafat itu mencakup kepada disiplin ilmu yang lain. Ya, di kedokteran ada filsafat kedokteran, di kesehatan filsafat kesehatan, ekonomi ada filsafat ekonomi, politik ada filsafat politik. Artinya materi filsafat atau ilmu filsafat itu pada dasarnya adalah ilmu berpikir. Ya, ilmu berpikir yang mana nanti dari proses berpikir itu, perenungan, berpikir, kemudian berpikir itu menemukan konsep. Nah, konsep itu nanti yang menjadi gambaran menjadi suatu teori. Nah, teori ini ya pada akhirnya kalau dalam ilmu hukum, teori, pendapat-pendapat pakar ya, ataupun dari hasil pemikiran-pemikiran para pemikir ataupun para filosof itu ya. Nah, itu akan menjadi hasil pemikiran para ahli, itu akan menjadi doktrin. Nah, doktrin itu merupakan bagian dari sumber hukum. Artinya setiap permasalahan hukum tentunya dipecahkan ataupun diambil solusinya dari sumber hukum yang ada. Salah satunya sumber hukum itu adalah doktrin, di samping ada undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Nah, jadi di sini filsafat hukum sebagai induk ilmu atau ilmu hukum ataupun ilmu filsafat induk ilmu yang mana melahirkan satu pemikiran-pemikiran, maka filsafat dikatakan induk ilmu. Ya, kalau dalam ilmu hukum ada filsafat hukum, maka filsafat hukumlah induk ilmu itu. Nah, kemudian teori hukum ini adalah interdisipliner, mengkaji masalah-masalah hukum dari bahasa non yuridis atau menggunakan pendekatan ataupun approach ilmu-ilmu lainnya. Jadi intinya di sini ya, teori hukum itu adalah ilmu yang mana dalam menggunakan ilmu teori hukum itu senantiasa mengkaitkan ataupun menggandeng disiplin ilmu lain. Ya, karena teori hukum ini bukan hanya murni pure di bidang hukum saja, enggak. Jadi kaitannya ilmu hukum itu dengan ilmu lain. Jadi misalnya ilmu kesehatan bisa dikaitkan dengan ilmu kesehatan. Misalnya ada kasus-kasus, misalnya kasus malpraktek. Ya, malpraktek di mana malpraktek itu terkait di situ ilmu hukum dan juga ilmu kedokteran. Nah, jadi dalam hal ini muncullah nanti teori mengenai apa? Misalnya mengenai pemidanaan terhadap kasus-kasus yang mana kasusnya ini adalah kasus yang menyangkut kepada malpraktek misalnya. Nah, itu dia. Itu artinya teori hukum ini adalah interdisipliner ya, ataupun ilmu yang mana ilmunya ini berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, kemudian ilmu hukum dogmatik ini menggunakan metode normatif positivis. Kalau kita bicara ataupun mendengar kata normatif positivis, berarti ini kaitannya dengan perundang-undangan ya, ataupun dia peraturan perundang-undangan ya, positif positif ditinjau dari sudut pandang metodologinya ya. Ini normatif dan positivis. Nah, kemudian mengenai eksistensi ya, masih dalam kaitannya ataupun materi eksistensi dan manfaat dalam mempelajari teori hukum. Ini ada Mowison ya. Mowison menyebutkan ada 3 ruang lingkup kajian ya, atau 3 tugas dari teori hukum. Ada 3 tugas pokok teori hukum. Pertama di sini apa? Menganalisis tentang pengertian hukum. Dulu kita waktu semester 1 ya, pada saat pertama kali memasuki ataupun belajar hukum, kita pernah mendengar kata definisi hukum, pengertian hukum, dan pengertian lain ataupun pengertian hukum yang lain yang relevan ataupun berhubungan dengan hukum.
Ya, ini pengertian hukum ini adalah definisi-definisi lahir dari pemikiran-pemikiran ya para pemikir-pemikir, para ahli, dan kemudian mengungkapkan satu definisi. Nah, inilah menjadi dia teori nantinya, teori hukum. Nah, kemudian menganalisis hubungan antara hukum dan logika. Ya, teori itu nggak sembarangan muncul. Ya, teori itu atau pendapat hukum itu atau legal opinion ataupun suatu definisi dari suatu ilmu hukum itu nggak sedemikian muncul simsalabim gitu ya, enggak. Ya, jadi antara hukum itu berkaitan dengan logika. Artinya di sini pemikiran-pemikiran yang mungkin ataupun pemikiran-pemikiran yang masuk akal ya, ataupun bisa diterima dengan akal pikiran. Nah, kemudian menganalisis filsafat ilmu dan ilmu hukum serta suatu ajaran metode praktek hukum. Jadi dalam menerapkan ilmu teori hukum ya, ini penerapannya digandeng dengan ilmu filsafat dan kemudian dengan kemudian mempelajari ataupun diterapkan dalam metode praktek hukum. Praktek hukum dan juga nanti di situ ada dogmatik hukum dalam bentuk perundang-undangan dan prakteknya di peradilan ya, praktek hukum. Jadi di sini lebih kepada metode empirisnya ataupun ilmu hukum empirisnya, realitanya. Ya, realitanya bagaimana penerapan dari teori hukum. Oke ya. Nah, ini masih mempelajari hukum tadi ya. Oke, nah ini mengenai eksistensi dan manfaat mempelajari teori hukum ya, di mana di sini eksistensi ya dari teori hukum ini tampak hal ini merupakan konsekuensi logis dari peran tengah. Dan di situ ada kutip tengah, artinya dia menjembatani. Ya, di tengah sebagai tengah apa? Ya, pertama sekali tadi kita sepakat bahwasannya induk ilmu itu adalah ilmu filsafat. Ya, filsafat berada yang paling atas. Nah, kemudian dari ilmu filsafat itu di bawahnya itu ada namanya teori hukum. Karena memang dasarnya teori hukum ini lahir dari filsafat. Kenapa lahir dari filsafat? Karena filsafat itu, sekali lagi saya tekankan, filsafat itu adalah ilmu pemikiran. Ya, perenungan, pemikiran, dan kemudian melahirkan suatu konsep yang pada akhirnya menjadi satu teori. Nah, jadi antara filsafat ya, kemudian di bawahnya, di tengahnya itu ada teori hukum. Ya, ini sejalan ya, kemudian ada nanti yang namanya dogmatik hukum. Ya, dogmatik hukum tadi di situ kita lihat ya, dogmatik hukum itu mengenai kajian-kajian yang mana kajian ini terbatas pada hukum positif ya, hukum positif ataupun peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dalam penerapan dari peraturan perundang-undangan tadi sampai kepada dia peraturan perundang-undangan, yang mana nanti peraturan perundang-undangan ini adalah menjadi suatu alat ya, suatu alat untuk terjadinya suatu penegakan hukum. Ya, suatu penegakan hukum. Nah, ini semuanya diawali dari apa? Diawali dari pemikiran dulu. Ya, filosofisnya dulu. Nah, kemudian sampai kepada teorinya. Melahirkan teori, dari teori itu kemudian akan membentuk yang namanya dogmatik hukum. Ya, dogmatik hukum ataupun peraturan perundang-undangan atau hukum positif kita, yang mana nanti pada akhirnya ini akan diaplikasikan, implementasinya kepada kepada penegakan hukum. Yang harapan kita sesuai dengan tujuan hukum, penegakan hukum itu adalah penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga tujuan hukum itu pada akhirnya tercapai. Nah, ini dia ya, ini mengenai eksistensi dari teori hukum. Jadi dia sebagai jembatan ya, tengah-tengahnya itu. Ya, kalau tidak ada teori hukum, nggak akan sampai kepada dogmatik hukum. Berpikir aja tapi tidak dikonsepkan dalam satu pemikiran, itu tidak sampai kepada yang namanya dogmatik hukum ya, ataupun peraturan perundang-undangan. Nah, ini ini mengenai eksistensi tadi ya. Eksistensinya itu. Nah, kemudian pemahaman mengenai manfaat, karena kita di sini ada eksistensi, ada juga manfaat. Nah, pemahaman mengenai manfaat teori hukum ini merupakan suatu studi ya, mengenai ciri esensial dari sistem hukum ya, dengan metode interdisipliner ya. Tadi kita jelaskan, sudah kita tekankan bahwasanya teori hukum itu adalah berhubungan dengan disiplin ilmu yang lain.
di mana dia mengkaji fenomena hukum. Ya jadi dari hubungannya dengan disiplin ilmu yang lain, ya dia akan mengkaji fenomena hukum ataupun hukum ataupun peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik dari sisi teoretis maupun dari sisi praktis. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ini supaya membuat jelas bagaimana hubungannya nanti dengan fenomena tadi dengan hukum positif yang ada. Ya, hukum positif yang ada. Jadi para praktisi hukum, para akademis itu ya, dalam mengkaji bagaimana hubungan antara satu fenomena hukum dengan yang namanya hukum positif itu dikaji lewat teori hukum. Ya, jadi nggak bisa artinya sulit untuk menyatukan ini kalau tanpa adanya teori hukum. Nah, tadi teori hukum tadi merupakan jembatan yang mana ini menghubungkan dari filsafat hukum kepada dogmatik hukum. Ya, ini manfaat dari yang namanya teori hukum. Nah, kemudian konsep teori hukum pada nuansa filosofis dalam ilmu hukum. Jadi ada konsep teori hukum ya. Teori hukum pada nuansa filosofis berarti ini kaitannya dengan ilmu hukum dan filsafat hukum. Nah, di sini ada dua teori ya. Teori dalam filsafat hukum, teori hukum alam dan positivisme hukum. Kalau hukum alam berarti ini berkaitan dengan ketuhanan. Ya, ketuhanan, dan teori positivisme hukum ini berkaitan dengan yang namanya peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada konsepnya ya. Kalau dia tadi teori ketuhanan, hukum alam, ya kita ambil langsung aja hukum alam modern. Sini dari Andrew Edmund yang menyebutkan bahwasannya suatu sistem hukum yang aslinya sejati itu diikat oleh asas-asas moral tertentu. Ya, jadi sistem hukum yang sejati diikat oleh asas moral tertentu. Artinya di sini asas moral itu adalah sesuatu yang ada di dalam internal manusia. Ya, internal manusia ataupun pola pikirnya ya, internal manusia yang mana nanti ini akan menjadi moral ini disebut dengan istilah inner morality hukum. Ya, dengan istilah inner morality hukum artinya di sini kebijakan hukum ataupun perbuatan-perbuatan hukum itu tuh berdasarkan kepada moral yang ada. Ya, moral yang ada yang mana ada dalam diri manusia. Kalau di luar diri manusia itu namanya etika. Ya, jadi kalau moralnya baik, etikanya pasti baik. Ya, kalau moralnya jelek, etikanya juga pasti jelek. Nah, ini hukum alam modern ya. Jadi dia berdasarkan kepada proses kodratinya, ya, kodrat manusianya. Nah, kemudian konsep teori positivisme hukum ini dari H.L.A. Hartz. Ya, ini mengenai esensi doktrin positivisme hukum, di mana di sini mengenai pendirian hukum itu perintah bagi umat manusia. Kemudian pendirian bahwa tidak perlu mengaitkan antara hukum dan moral, dan antara hukum positif dengan hukum yang seharusnya, gitu ya. Jadi kalau tidak perlu mengkaitkan antara hukum dan moral, artinya di sini semuanya itu tergantung kepada aturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau memang orangnya baik ya baik gitu ya. Jadi anggapan aliran positivisme hukum ini mengatakan bahwasanya semuanya itu diatur oleh aturan perundang-undangan. Kalau ada yang berbuat salah atau yang melanggar aturan perundang-undangan, dengan sendirinya dihukum, diberikan hukuman atau diberikan sanksi. Nah, inilah pendapat ataupun konsepsi teori positivisme hukum. Jadi nggak perlu dikait-kaitkan dengan moral, kemudian dengan dengan yang hukum positif dengan hukum yang seharusnya. Artinya sudah hidup hukum itu, sudah dipergunakan ataupun sudah diterapkan hukum itu, maka dengan sendirinya hukum itu akan berjalan. Nah, ini menurut positivisme hukum. Nah, kemudian pendirian bahwa analisis atau studi tentang arti dari konsep hukum itu adalah memperoleh manfaat. Jadi menurut positivisme hukum bahwasanya hukum yang diberlakukan itu mempunyai manfaat. Ya, manfaat bagi setiap manusia ya, sehingga tujuan hukum itu pun akan tercapai ya. Ini menurut positivisme hukum. Nah, jadi ini kajiannya. Nah, kemudian ada landasan keilmuan hukum ya dan perkembangan substansi teori hukum. Jadi ada 3 makna penerapan hukum dalam praktek. Ya, 3 makna penerapan dalam praktek: penerapan secara berjenjang ya, filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, kemudian tanpa dipengaruhi bidang-bidang yuridis. Ini sesuai dengan teorinya Hans Kelsen, The Pure Theory of Norm.
ya teori hukum murni. Dia berpendapat bahwasanya hukum itu dimurnikan, ya tidak harus dilepaskan dari anasir-anasir non hukum katanya. Ya ini teorinya landasan keilmuan hukum dan perkembangan substansi teori hukum. Ada 3 makna ya penerapan hukum dalam praktek. Pertama, menurut Hans Kelsen itu hukum murni, di mana hukum itu dalam penerapan teorinya itu dikesampingkan ya anasir-anasir yang berada di luar di luar dari unsur hukum atau non hukum ya. Nah, itu menurut beliau. Nah, kemudian dalam teori Stephen Bowdesrecht-nya beda lagi. Ya, di sini Hans Kelsen mengatakan bahwasanya skematika menunjukkan bahwa bidang-bidang non hukum, logika hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum ini dipandang merupakan faktor yang mempengaruhi penerapan filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. Nah, jadi di sini ada dua substansi teori hukum itu ya. Ada yang tidak mengkaitkan hukum itu dengan unsur-unsur non hukum, ada yang mengkaitkan. Ya, ini landasan hukumnya. Landasan hukum itu seperti itu ya dari perkembangan substansi hukum. Kita ambil contoh tadi teorinya Hans Kelsen. Ya, Hans Kelsen dan di Stephen Bowdesrecht-nya mengatakan bahwasanya hukum itu harus berhubungan atau menunjukkan bahwasanya bidang-bidang non hukum, logika, sosiologi, antropologi ini mempunyai faktor penting yang mempengaruhi dari penerapan filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. Ya, jadi berperan penting. Ya, dalam ilmu filsafat hukum itu berkaitan, namanya juga ilmu filsafat. Nah, kemudian teori hukum interdisipliner. Ya, interdisipliner artinya di sini adalah teori hukum itu berkaitan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain. Dalam penerapannya, itu teori hukum itu bisa muncul dalam hal apa saja. Ya, seperti tadi saya contohkan, ya, misalnya ada kasus malpraktek, ya, malpraktek muncul teori hukum yang berkaitan dengan pemidanaan sebuah kasus atau pemidanaan dalam hal tindak pidana malpraktek. Nah, di situ muncul lagi, dikaitkan lagi hubungan sebab akibat dalam pidana dan sebagainya. Nah, jadi itu pandangannya luas ya, harus luas semua. Nah, kemudian ada dogmatik hukum, ini berkaitan dengan aturan perundang-undangan. Nah, jadi jenis teori dalam hukum itu ada normatif dan empiris. Ya, ilmu hukum empiris ya itu mempunyai empiris itu kenyataan ya ataupun kejadian nyata ataupun realitanya. Ya, ini adalah kajiannya dalam teori-teori, kita ambil contoh di sini sociological jurisprudence. Dan mengenai pendekatan hukum pada kenyataan di masyarakat. Jadi kenyataan dalam sosiologikal kehidupan bermasyarakat ini adalah kajian dalam ilmu hukum empiris. Ya, teorinya ada, teori sociological jurisprudence, dan kemudian pandangan normatif adalah kerangka berpikir tentang keberlakuan, penerapan, pembentukan, dan penegakan dari satu bentuk peraturan. Jadi ada empiris, ada normatif. Kalau normatif ini biasanya ini adalah positivisme hukum. Ya, positivisme hukum. Normatif artinya norma, kita kaitkan aja dengan norma hukum. Norma hukum itu adalah positivistis. Ya, positif ya, norma positifnya atau hukum positifnya apa? Dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, masing-masing ada teorinya ya. Di ilmu hukum normatif atau ilmu hukum empiris masing-masing ada teorinya. Ya, empiris itu lebih kepada kenyataan yang ada dalam masyarakat. Normatif itu berpandangan bahwasanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang hidup. Ya, peraturan perundang-undangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian ada teori hukum dalam nuansa praktikal. Kalau ada praktikal berarti di sini dalam prakteknya. Ya, dua bidang teori cabang hukum, ada tata negara, ya, ada perundang-undangan, ya, pembentukan undang-undang, kemudian hierarki dari perundang-undangan. Nah, ini teori-teori dalam hukum tata negara, teori hukum dalam tata negara. Ya, jadi teori hukum ini intinya adalah mencakup semua bidang-bidang hukum. Ya, mencakup semua bidang-bidang hukum itu ada teorinya. Ya, kalau kita belajar hukum pajak, hukum perdata, hukum pidana, administrasi negara, semua ada teori hukumnya. Ya, ada teori di situ, teori perbuatan pemerintah dalam hukum administrasi negara, ada macam-macam ya, banyak teorinya. Nah, jadi teori hukum itu menempati hampir seluruh bidang ilmu hukum.
Nah, ini praktik ya dalam hukum, teori hukum dan hukum tata negara. Itu ada teori perundang-undangan, ada juga ilmu perundang-undangan, di mana teori perundang-undangan bersifat kognitif, orientasinya itu kepada menjelaskan, ya. Kemudian ilmu perundang-undangan itu bersifat normatif, ya, bersifat normatif atau orientasinya kepada melakukan perbuatan atau pengaturan. Misalnya proses peraturan perundang-undangan atau pembuatan, kemudian metode perundang-undangan, kemudian apa? Teknik perundang-undangan. Nah, ini berkaitan dengan proses, ya, proses dalam pembentukan suatu perundang-undangan. Nah, ini teori hukum dalam nuansa praktek, masih dalam nuansa praktek. Ini adalah pemisahan kekuasaan, ya, teori hukum dan juga hukum pidana. Jadi pemisahan kekuasaan, dulu kita pernah belajar teori trias politika. Ya, ada teorinya juga mengenai pemisahan kekuasaan ini yang digelar oleh Montesquieu. Ya, di mana dia memisahkan kekuasaan atau separation of power, ya, separation of power dalam pemerintah. Ini ada legislatif, ya, berwenang dalam membentuk undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, dan juga yudisial, ya, kekuasaan yudikatif itu mengadili sengketa terhadap undang-undang. Nah, ini juga tidak terlepas dari yang namanya teori. Nah, dalam hukum pidana, rupanya ada juga teorinya, ya, teori kausalitas sebab akibat. Ya, kenapa terjadi suatu tindak pidana? Oh, apa sebabnya? Akibatnya bagaimana? Dan kemudian nanti pertanggungjawaban pidana itu bagaimana? Nah, ini semuanya ditekankan dalam suatu teori dalam hukum pidana, namanya teori kausalitas. Nah, seperti saya tekankan tadi, ya, setiap mata kuliah dalam ilmu hukum itu pasti ada teorinya, teori hukum. Ya, ini dalam teori kausalitas ada teori-teori subnya. Ya, ada conditio sine qua non, itu sebab suatu perbuatan pidana, rangkaian kejadian yang runtut. Ya, runtut bagaimana untuk pemidanaan atas suatu perbuatan pidana, itu dilihat runtutnya. Ya, sampai di mana kejadian itu, awalnya bagaimana, ya. Nah, itu dia teori conditio sine qua non. Dan kemudian ada lagi, ya, teori adekuat, ya, ini menentukan sebab diduga paling wajar mengenai syarat dari suatu pemidanaan. Nah, kemudian relevansi pembuktian ini dalam hukum acara, ya, hukum acara dalam praktek peradilan ada relevansi pembuktian, kemudian penilaian alat bukti, ya, dan kemudian teoritis menganalisis, ya, menganalisis mengenai pembuktian yang ada di dalam praktek hukum atau praktek peradilan. Ya, ada pembuktian bebas yang logis, kemudian menilai mengenai pembuktian bersifat positif, ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagainya, ya. Nah, ini ada teori hukum pembangunan. Ya, hukum pembangunan intinya di sini adalah teori menjelaskan bahwasannya fungsi hukum dari sarana rekayasa sosial. Bagaimana hukum membentuk karakter atau membentuk dari perkembangan sosial yang ada. Nah, ini dari Mukhtar Kusumaatmadja, ya, ini cukup terkenal teorinya. Kemudian mengenai teori negara hukum, ya, negara hukum ini bukan hanya di Anglo-Saxon tapi juga di Eropa kontinental, ya, negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum, termasuk kita Indonesia itu negara yang Rechtsstaat, ya, berdasarkan atas hukum. Ya, jadi dari kesimpulan kuliah kita ini bisa kita tarik kesimpulan, ya, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, ya, di mana kesimpulan yang bisa ditarik adalah teori hukum memiliki peran dan manfaat penting dalam membangun pola pikir hukum yang logis, kreatif, dan sistematis. Nah, kemudian teori hukum merupakan konsep penyelesaian masalah hukum. Ini berkaitan dengan praktek di lapangan, dengan pengembangan ilmu hukum dan hukum positif. Ya, jadi ilmu itu terus berkembang. Kemudian teori hukum sebagai pisau analisis dalam mengungkap fenomena dalam suatu penelitian yang dilakukan. Ini berkaitan dengan karya ilmiah yang ada, ya. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Ya, kita akan lanjut minggu depan dengan kuliah berikutnya. Ya, sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Salam sukses dan salam sehat buat kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.